Salam dan bahagia, perkenalkan, nama saya Stefani Galuh Kristanti, NIM 2018-012-033 dari kelas A. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama, temperatur, yang kedua, pengendalian temperatur. Definisi temperatur. Temperatur yaitu ukuran panas dinginnya dari suatu keadaan berdasarkan situasi yang ada di lingkungan tersebut. Kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri dengan temperatur luar, perubahan di luar tubuh tidak melebihi 20% untuk kondisi panas dan 35% untuk kondisi dingin. Lalu, apakah temperatur lingkungan kerja itu mempengaruhi kinerja tubuh manusia? Temperatur merupakan salah satu aspek lingkungan kerja yang perlu dikendalikan dalam suatu industri. Temperatur berhubungan langsung terhadap tenaga kerja, oleh karena itu sangat berpengaruh. Sangat penting untuk menjaga kenyamanan dan konsistensi hasil kinerja. Temperatur yang tidak sesuai dapat menyebabkan berbagai gangguan. Dalam keadaan normal, setiap anggota tubuh manusia mempunyai temperatur yang berbeda. Tubuh manusia selalu berusaha untuk mempertahankan keadaan normal, yaitu dengan suatu sistem tubuh yang sempurna sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di luar tubuh. Kemampuan untuk menyesuaikan diri ada batasnya tergantung tenaga kerjanya masing-masing. Berikut merupakan resiko jika suhu tubuh melebihi atau kurang dari 37 derajat Celcius, maka pada kondisi panas 38 derajat Celcius maka akan berkeringat dan tidak nyaman. 40 derajat Celcius dehidrasi, pusing dan mual. 41 derajat Celcius jantung berdebar dan pandangan kabur. 42 derajat Celcius akan pingsan dan gangguan organ. Lalu 43 derajat Celcius akan mengalami kematian. Lalu selanjutnya yaitu pada kondisi dingin. Yang pertama yaitu pada 36 derajat Celcius maka tubuh manusia akan menggigil. 35 derajat Celcius akan pucat. 34 derajat Celcius terjadi perubahan perilaku. 33 derajat Celcius tidak mampu merespon rangsangan. 32 derajat Celcius akan mengalami halusinasi, pingsan, dan denyut jantung rendah. Dan 30 derajat Celcius akan mengalami kematian. Selanjutnya yaitu pengaruh temperatur pada tubuh manusia. Yang pertama yaitu kurang lebih 49 derajat Celcius dapat tahan sekitar 1 jam, namun jauh di atas tingkat kemampuan fisik dan mental. Yang kedua yaitu kurang lebih 30 derajat Celcius, aktivitas mental dan daya tangkap mulai menurun, dan cenderung membuat kesalahan dalam bekerja dan menimbulkan kelelahan fisik. Pada temperatur kurang lebih 24 derajat Celcius merupakan kondisi yang optimum. Lalu yang terakhir, kurang lebih 10 derajat Celcius mengalami kelelahan fisik yang ekstrim mulai muncul. Peningkatan suhu dapat menghasilkan kenaikan prestasi kerja, namun di sisi lain dapat pula menurunkan prestasi kerja. Kenaikan suhu pada batas tertentu dapat menimbulkan semangat yang akan merangsang prestasi kerja. Tetapi, setelah melewati ambang batas tertentu, kenaikan suhu ini sudah mulai mengganggu suhu tubuh yang dapat mengakibatkan terganggunya prestasi kerja. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Yang pertama yaitu kecepatan metabolisme basal, 2. Rangsangan saraf simpatis, 3. Hormon pertumbuhan, 4. Hormon tiroid, 5. Hormon kelamin, 6. Gangguan organ, dan yang terakhir yaitu lingkungan. Berikut merupakan contoh temperatur kerja.
Pada lingkungan kerja, tenaga produksi tidak boleh terlalu panas, dapat diatur agar lebih dingin. Ruang kerja untuk karyawan kantor normalnya yaitu kurang lebih 24 derajat Celcius. Karena apabila suhu tidak sesuai, membuat tenaga kerja mengalami lemas, tidak nyaman, bahkan bisa sakit dan berpengaruh pada outputnya. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang pengendalian temperatur. Pengendalian temperatur merupakan proses penyesuaian suhu pada tempat kerja agar nyaman dan aman ditempati oleh tenaga kerja. Temperatur diukur oleh suatu termometer dan digunakan untuk menentukan kerja pengendali dengan menurunkan atau menaikkan temperatur agar sesuai. Pengendalian temperatur dapat dilakukan dengan yang pertama, memperbaiki aliran udara atau sistem ventilasi yang lebih sempurna. Yang kedua, yaitu dengan mereduksi tekanan panas di lingkungan kerja yang ada sumber panasnya, sehingga diperoleh efisiensi kerja yang baik. Yang ketiga, penerapan teknologi pengendalian untuk menurunkan suhu basah di bawah nilai ambang batas. Kemudian, penyesuaian berat ringan pekerjaan, lalu mengukur iklim kerja. Berikut merupakan pengendalian secara teknik dan pengendalian administratif. Pengendalian teknik yaitu dengan mengurangi produksi panas metabolik dalam tubuh. Otomatisasi dan mekanisasi beban tugas akan meminimalisasi kebutuhan kerja fisik para tenaga kerja dengan mengurangi penyebaran panas radiasi dari permukaan benda-benda yang panas, memberikan isolasi atau penyekat, mengurangi bertambahnya panas konveksi, dan mengurangi kelembapan bisa dengan AC. Lalu pengendalian administratif. Yang pertama, yaitu dengan periode aklimatisasi yang cukup sebelum melaksanakan beban kerja. Yang kedua, yaitu dengan membuat jadwal istirahat yang pendek tetapi sering dan rotasi tenaga kerja. Yang ketiga yaitu ruangan dengan penyejuk udara perlu disediakan. Yang terakhir yaitu penyediaan air minum yang cukup. Berikut referensi yang saya gunakan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Salam.